Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ba'dama amatana wa ilaihi khalaqal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wal hikma minas salihin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Yang kami hormati Ketua dan pengurus Masjid Al-Hakim, moga-mogahan semua pengurus ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halalan thayyiban, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk senantiasa selalu melayani umat, memakmurkan masjid dengan segala aktivitasnya. Yang kami hormati orang tua kami, mohon maaf Pak Haji, Bu Haja, Bapak-bapak sekalian. Saya lihat hampir tidak ada yang sama seusia dengan saya kayaknya. Ya, mohon maaf, bukan kami mengajari, tapi kita sama-sama sharing, sama-sama tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Yang kami hormati jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita membasahi bibir kita dengan ucapan alhamdulillah, karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini sehebat dan secanggih teknologi hari ini belum ada yang mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Tidak usah nikmat seluruh dunia, khusus nikmat yang ada di dalam diri kita saja belum ada yang mampu menghitungnya, Pak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Allah sendiri sudah mengatakan, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, maka tidak akan dapat menghitungnya. La tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah. Khusus hari ini, pagi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah beri kita nikmat kesempatan, kesehatan, keimanan, hingga kita bisa bermuwajahah di tempat yang penuh mubarak ini, bersilaturahim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan Allah selesaikan urusan-urusan kita insyaallah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah utus untuk menyampaikan nur, cahaya di tengah-tengah kegelapan jahiliyah
di tengah-tengah kegelapan umat, di saat umat meraba-raba ingin mencari cahaya Allah, berikan cahaya Islam lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sampai hari ini cahaya itu kita nikmati hingga kita bisa hadir di tempat ini, bagian dari cahaya dan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa cintanya beliau terhadap kita semua. Beliau mengorbankan diri, mengorbankan harta dan keluarga untuk umatnya. Tidak pernah beliau mengedepankan keluarganya, mengedepankan dirinya, tapi mengedepankan umatnya. Sampai-sampai di detik terakhir beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau menanyakan kepada Jibril, kepada Israil pada waktu itu, ya Israil, aina Jibril? Wahai Israil, di mana Jibril? Israil mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau belum siap? Nah, bahasanya, apakah engkau belum siap? Apakah engkau belum ridha untuk menghadap Allah? Tidak ya Israil. Tapi ada hal yang ingin kutanyakan kepada Jibril terkait dengan umatku. Akhirnya Israil naik lagi ke langit memanggil Jibril, bersama Jibril. Kemudian Jibril menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kata Rasulullah, ya Jibril, aku belum ridha nyawaku berpisah dengan jasadku sebelum aku mengetahui perihal keadaan umatku nantinya setelah sepeninggalku. Akhirnya Jibril naik ke langit menanyakan perihal tersebut kepada Allah dan turun hingga hadis yang terakhir disampaikan Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma intamasaktum bihi malan tadilu abada, kitab Allah wa sunnati Rasul. Jibril menyampaikan kalau umatmu insya Allah selamat kalau berpegang kepada kedua hal yang engkau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hingga hari ini, subuh ini Pak, kita insya Allah masih menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cirinya? Kita sholat di masjid. Ya kan? Ini sunnah Rasul. Kita ini sholat di masjid. Tadi kita berzikir, ya, kita berdoa adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita yang sudah disampaikan tadi Bapak MC bahwa mensyukuri nikmat Allah melalui ibadah. Kami mengangkat ayat dalam surah An-Nahl, surah ke-16, juz ke-14, ayat ke-78 yang kami bacakan dalam muqaddimah tadi. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Ummahatikum itu ibu-ibumu, ya kan, karena banyak. La ta'lamuna syai'a, la itu tidak, syai'a itu sesuatu, artinya tidak mengetahui, tidak memiliki sesuatu. Kita keluar dari perut ibu kita, sudah pakai jam tangan apa belum? Lah pakai cincin belum Bu? Lah pakai kalung? Pakai anting-anting? Belum ya. Jadi bol keluar dari perut ibu tuh kosong, nol. Kalau ada yang pakai cincin nyangkut Pak, iya tak? Ya. Jadinya
kalau pakai bahasa Palembang mungkin ngerti galau ya Pak ya. Bu ya, ngerti Bu ya. Aku nih kadang ceramah jarang pakai bahasa Indonesia. Jarang pakai bahasa Indonesia karena orang dusun Pak. Jadi pakai bahasa Palembang malah ya Bu. Ya Bu ya. Jadi kalau bawa anting-anting, bawa kalungnya nyangkut, susah ya. Susah keluarnya. Jadi keluarnya kita kok kosong, nol. La ta'lamuna syai'a. Tidak bawa apa-apa dan tidak tahu apa. Cuma nanda kenyobain nangis. Maka berarti kita ini buntu. Ya Bu ya. Kita ini buntu. Tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kita modal. Modal untuk mendapatkan apa-apa. Allah berikan modal. Apa modalnya? Wa ja'ala lakumus sam'ah. Wal absar. Penglihatan. Ya. Wal afidah. Afidah itu hati dan pikiran. La'allakum tashkurun. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa dengan la'allakum tashkurun. Moga-mogahan yang kunjuk modal ini tadi bersyukur. Nah, hari ini kita pakai jam tangan, ada mobil di rumah, ada gawean yang tetap, pacak pakai subang, anting-anting, pacak pakai gelang, Bu, kalau pengajian, pacak pakai kalung, bahkan kadang gelangnya beteret, lebih berat gelang daripada tangan, ya kan? Ya dah Bu ya, Bu. Tidur apa pengantuk? Ya, kita nyantai baik, tidak usah tegang-tegang ya. Kita nyantai baik, tidak usah tegang juga Bu ya. Jadi pakai cincin, pakai jam tangan, pokoknya pakai perhiasan itu modal dari siapa? Modal dari siapa Bu? Modal dari Cak mana ibu nak nyangkutkan gelang kalau katik tangan? Nyangkut ke di mana? Ya dah Pak. Katik jeriji nak nyangkut ke di mana cincin? Ya kan? Katik tangan nak nyangkut ke di mana jam? Tak baca Pak. Ya kan? Ya Bu. Pasang anting-anting nak nyangkut ke di mana kalau katik telinga? Atau butuh untuk apa? Tak dinikmati, ya kan? Tidak dinikmati. Allah tunjuk modal kita, tunjuk oleh Allah modal untuk mendapatkan itu. Maka kita ini harus kalau tidak bersyukur, kufur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian ini bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi ketahuilah jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Masya Allah. Ya, tentunya kita masih ingat cerita di zamannya Nabiullah Musa alaihissalam, orang yang terkaya. Siapa dia? Qarun. Masih tahu dengan Qarun Bu?
Siapa tahu ibu lagi nyangkul-nyangkul di belakang tiba-tiba dapat emas. Ya bu, nyangkul di belakang dapat emas. Jadi apa? Harta karun. Banyak di belakang rumah kita ada harta karun juga ya. Padahal harta karun ditelan bumi ya. Makanya itu di situlah bu harta karun itu, karena harta karun itu ditelan bumi ya. Qarun itu orang yang kaya. Orang yang kaya raya. Tak kata yang nandingi kekayaannya. Sehingga untuk bawa kunci gudangnya itu butuh 10 orang yang kuat untuk mengangkat kunci gudangnya. Sehingga diangkatlah oleh binatang onta, 10 onta. Saking tak kuatnya tadi Pak, ngangkat kunci gudangnya, saking kayanya tadi. Tapi dia sombong, tapi dia takabur, tapi dia kufur. Dia ngomong bahwa apa yang kumiliki hari ini, harta yang kumiliki hari ini, itu hanya dari otakku dan dari pekerjaanku. Aku bekerja dan aku berpikir bagaimana aku cari duit. Kira-kira ada tak orang yang seperti Qarun hari ini? Ya, ya bu ya. Ingat-ingatkan laki di rumah. Kalau kira-kira jarang-jarang semayang, ya tak? Kalau kira-kira jarang semayang, ya kan? Ingatkan, Pak. Kita ni tak sekaya Qarun. Ya tak? Ya. Ingat-ingatlah dengan Allah ngenjuk kita mobil. Ya. Ingat-ingatlah dengan Allah ngenjuk kita ada rumah ini. Ya kan? Karena ngapa? Karena seluruh apa yang kita miliki itu pemberian Allah. Tidak ada sedikit pun gawe manusia, tak katik. Katik gawe manusia. Tak katik gawe manusia. Karena ngapa? Karena pikiran ini tak pacak berjalan kalau Allah tidak menggerakkan pikiran. Makanya kenapa saya awali muqaddimah dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini doa apa Pak? Doa bangun teh. Kira-kira tadi bangun teh doa enggak? Ya bu, bangun teh tadi doa enggak bu? Ya moga-mogahan doa ya dak ya. Moga-mogahan doa. Karena ngapa? Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Aku jam 4 Pak dari pesantren ke sini. Jam 4 dari pesantren ke sini. Siapa yang gerakkan aku nih ke sini? Allah. Allah. Jadwal aku di Jawa jadwal tanggal 20 Agustus kemarin. Ditelepon ya Pak Ji ya. Tanggal pokoknya bulan Juli aku lah ditelepon Ustadz. Tolong isi jadwal di Masjid Al-Hakim kira-kira kapan lah Ustadz bisanya. Akhirnya ditentukanlah tanggal 20 Agustus. Tapi tanggal 20 Agustus aku tidak baca. Sekarang siapa yang buat itu? Artinya apa? Seharusnya tanggal 20 kemarin kita sudah bertemu, tapi kata Allah belum kuizinkan Pak Dwi Agung untuk di Masjid Al-Hakim. Tapi ada jadwal yang kuizinkan engkau di tanggal 3 September. Artinya semua aktivitas kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka pertanyaannya nak jadi apa?
Tidak Pak? Nah jadi apa kira-kira? Jelas Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sekali? Bukan. 34. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi ya Allah? Ya tak? Nikmat yang mana lagi? Sudah aku keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak bawa apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Tapi aku unjuk modal kalian. Dengan absar, dengan pendengaran, dengan hati dan pikiran, sehingga kalian memiliki apa-apa. Tiba-tiba setelah kalian memiliki apa-apa, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kata Allah orang yang mensyukuri nikmatku. Jika Allah ingin cabut Pak, tadi malam itu sudah habis nikmat kita. Sudah habis nikmat kita. Kalau Allah ingin cabut. Ya kan? Siapa yang tahu Pak? Siapa yang tahu tadi malam berapa kok nyamuk gigit kita? Siapa yang tahu? Nyamuk berapa kok nyamuk gigit kita? Tidak ada Pak yang tahu. Bapak masih ingat cerita Namrud? Namrud mati kenapa Pak? Nyamuk. Nyamuk sepele tuh Pak. Jika Allah berkehendak nyamuk bisa membunuh manusia, orang hebat. Tidak ada orang yang berani menggugat peraturan-peraturan yang dikeluarkan Namrud. Tidak ada orang yang berani unjuk rasa, demonstrasi atau mogok dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Namrud laknatullah alaihi. Tidak ada yang berani Pak. Semua taat kepada Namrud. Tapi qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan Namrud dengan nyamuk. Yang hari sini nyamuk juga gigit kita. Kalau Allah berkehendak Pak, kalau Allah berkehendak Ibu, nyamuk saja Allah bisa bunuh. Allah bisa membunuh dengan nyamuk. Apakah lagi dengan penyakit yang lain, kecil bagi Allah. Bayangkan kita yang 3 tahun COVID-19 Pak. 3 tahun COVID-19 yang kita tidak melihat itu seperti apa nih yang COVID itu kan. Bahkan hari ini banyak yang ngarang-ngarang COVID-19 itu perempuan katanya kan. Ada yang ngomong itu kan. Ya. Ya Bu. 3 tahun kita dilanda COVID. Bayangkan hampir hancur tuh. Ekonomi berantakan. Ya, pekerjaan hampir berantakan. Tingkat kemiskinan melonjak. Makhluk yang tidak terlihat. Kita ini mau menggunakan kekuatan apa? Maka mau tidak mau kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan ibadah ini tadi Pak. Dengan ibadah ini. Toh ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk Allah juga. Bukan Pak. Bu, Ibu salah subuh tadi bukan untuk Ibu, bukan untuk Allah, bukan. Kata Allah seluruh makhluk, seluruh manusia
Jika Allah kehendaki untuk beribadah, maka beribadah semua, tapi tidak akan mampu menaikkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu menaikkan derajatnya Allah, ketinggian Allah tidak akan mampu menaikkan lagi kalau seluruh manusia akan beribadah dan taat kepada Allah. Bahkan sebaliknya kata Allah, kalau seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk, kalau semuanya membangkang kepada Allah, itu pun juga tidak akan mampu menurunkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua apa yang dilakukan oleh makhluk, semua apa yang dilakukan oleh manusia, ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali kepada dirinya. Kembalinya kepada diri kita, Bu. Salatnya yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Sedekah yang kita keluarkan kembali kepada kita. Puasa, haji, baca Qur'annya kita, itu semua akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, tapi kita yang membutuhkan. Lantas untuk apa kita mau membangkang perintah Allah? Dengan segala banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua nikmat Allah. Kita tidak usah sepelehkan nikmat yang besar, Pak. Ya, kita tidak usah mengungkap nikmat yang besar. Kita memiliki di tangan-tangan kita ada lubang-lubang kecil. Ada lubang-lubang kecil. Apa itu lubang-lubang kecil? Pori-pori. Sekarang pertanyaannya, apa fungsi pori-pori? Bagaimana jika pori-pori kita ini tidak bekerja dengan baik? Ya Pak, Bu, kira-kira pori-pori kita ini kalau tidak bekerja dengan baik, bagaimana akan kejadiannya? Tidak usah tidak bekerja dengan baik, cukup dia bekerja, tapi beda. Yang keluar keringat dingin. Pori-pori itu mengeluarkan keringat. Keringat itu adalah bagian dari kotoran yang ada di tubuh setelah disaring oleh ginjal, Bu. Setelah disaring oleh ginjal, maka ada sisa-sisa kotoran, dia akan keluar lewat pori-pori berupa air keringat. Nah, bagaimana kalau air keringat yang keluar biasa hangat tiba-tiba dingin? Apa jadi yang terjadi? Sakit. Itu sekedar pori-pori, Bu. Sekedar pori-pori yang tadinya keluarnya biasa hangat, Allah ganti dingin, jadi keringat dingin. Akhirnya masuk sakit dah orang tersebut. Kecil, Pak. Pori-pori. Ya kan? Ibu, Bu, yang biasa ke pesta, ibu punya alis dak, Bu? Ibu punya alis gak, Bu? Masih utuh apa sudah dicukur? Hah? Sekarang saya bertanya kita kepada kita. Siapa nih yang jaga alis ini tidak panjang-panjang, ini siapa? Ya Pak, yang jaga alis kita tidak panjang-panjang ini siapa? Bu, siapa yang jaga alis kita tidak panjang-panjang? Seandainya Allah panjangkan alis kita, alangkah ributnya kita. Ya kan? Alis merasa tidak sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alis, sehingga harus dicukur ganti dengan celak. Ya Bu, sekarang apa yang tidak sempurna dari manusia?
Sudah jelas dalam surah At-Tin kan? Tsumma khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, aku ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sempurna. Sempurna. Kalau kita cukur alisnya kita, berarti kita ini belum sempurna, Bu. Kita menganggap ciptaan Allah ini berarti belum sempurna, harusnya sebenarnya alis ini harus tidak ada. Cukurlah kalau begitu, ganti dengan celak. Ngapain ganti dengan celak? Kalau mau dicukur, cukur aja. Tidak usah diganti dengan apa-apa kan? Toh celak buatan manusia. Bu, celak itu buatan manusia. Kenapa mau dicukur yang jelas-jelas sudah sempurna? Kalau orang mencukur balis matanya diganti dengan celak, berarti dia menganggap ciptaan Allah tidak sempurna. Maka inilah disebut orang yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, ngapo lagi coba? Sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dirapikan. Boleh dirapikan. Kalau berantakan, ya tidak apa-apa dirapikan, ya tidak Pak Haji. Bukan dicukur, Bu, bukan. Ya, bukan dicukur. Dirapikan. Tapi itu saya dirapikan. Ya kalau dirapikan cukur semua, bukan dirapikan, itu namanya dihabisi. Ya kan? Ya Bu, kalau dicukur galau-galaunya itu dihabisi, bukan dirapikan. Ya kan? Masya Allah. Alis, kadar alis. Sekarang fungsinya apa sih alis? Nempel doang. Ya dah Pak. Apa sih Bu fungsinya alis? Cuma nempel doang. Bu, alis itu adalah menyaring debu-debu yang nempel di kening sehingga tidak langsung masuk ke dalam mata. Ya, langsung tidak masuk langsung ke dalam mata. Itulah fungsinya alis. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu hal yang kecil tapi dia tidak memiliki fungsi. Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kata Allah, penciptaan langit dan bumi. Kalau penciptaan langit dan bumi berarti kita galau gak? Karena langit ada isi, bumi ada isi. Untuk apa dia diciptakan itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka fakina adzabannar. Orang yang mensyukuri nikmat Allah lewat ibadah adalah orang yang mengamati alam ini, mengamati tubuhnya, mengamati langit dan bumi dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuh rasa di dalam dirinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang kau ciptakan ini dak kate yang sia-sia. Galau-galau ada manfaat, hatta sampai nyamuk, hatta sampai lalat, hatta sampai babi yang haram untuk dimakan pun dia memiliki manfaat untuk manusia. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita apa? Wa qa'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Apa namanya? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Beribadah, kita mengingat Allah dengan cara dengan cara dengan cara berbaring. Tidak ada sedikit pun harus kita melupakan Allah, karena semua yang Allah berikan kepada kita karunia yang kita harus syukuri. Maka kita harus mentaati perintah Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Kalau buntu jangan pergi ke yang lain. Bu, Ibu, kalau ada masalah dalam rumah tangga, kalau ada masalah dengan suami, ada masalah dengan anak-anak, tidak usah curhat ke ini, Bu. Ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Ini ibu-ibu ini kadang banyak lagi ribut dengan laki, apa? Rasa pecah rumah ini rasanya. Padahal ribut dengan laki. Ditulislah di sini. Bukan ini masalahnya, bukan di sini menyelesaikan masalah. Di sini akan menambah masalah. Komenlah mantan dulu. Nah, coba Bu, kalau mantan dulu komen, kira-kira cak mana? Apalagi memberikan harapan baru. Apakah ini solusi? Lah, tidak. Tapi ratapkan dia kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memegang hati suamiku. Apa adanya? Ya muqallibal qulub. Bu, doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Kan? Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suamiku, ya Allah. Ratapkan dia kepada Allah. Karena suami adalah nikmat. Suami itu nikmat bukan, Bu? Nikmat bukan, Bu? Ustaz, kamilah tua. Ya tak? Kamilah tua, Ustaz. Beda cak Ustaz. Ya kan? Ya tak, Bu ya? Tapi nikmatmu. Ini suami adalah nikmat pemberian Allah. Jangan sampai kita ini menganggap rumah tangga kita ini ketika baru-baru saja menjadi nikmat, tapi di akhir-akhir tak nikmat lagi lah. Ya, bukan, tidak. Tapi dia akan menjadi mawaddah. Dia akan menjadi mawaddah.
Kasih sayang. Seorang istri, seorang suami yang sudah lanjut usia akan tumbuh di dalam dirinya mawaddah, kasih sayang, saling memperhatikan. Ya kan? Sekarang sudah terbuka galau, Pak. Ya, Pak ya. Kita ini ya, kalau sudah umur-umur apa aja ya. Kalau umur-umur cak kita lah terbuka galau, tak kata lagi yang tertutup dengan istri, kecuali simpanan. Ya kalau terbuka marah ya Pak ya. Tapi tidak mungkin kan, Bu. Ibu itu sudah tidak lagi ada hijab. Maksudnya bukan tidak ada lagi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Kalau tidurnya ngorok suami ya sudah tidurnya ngorok. Memang begitulah ngorok suamiku. Ya kan? Bu? Iya, Haji. Kalau masa pengantin baru lah iya. Masih hati-hati nunggu dulu lah, nunggu ada tidur dulu. Nanti kan kalau ngoroknya kedengaran ndak lemak. Ya dak. Tapi kalau sudah tua-tua ini apa lagi nak ditutup-tutupi kan? Ya tidurnya kita ngorok ya ngorok. Ya kan? Sudahlah. Istri sudah jangan nerima ya, memang itulah suamiku, ndak baca lagi. Ya kan? Ngorok. Iyalah tuh aja nak ngapa lagi ya dah Bu ya. Ya. Maka itu adalah nikmat yang perlu disyukuri, nikmat yang perlu disyukuri. Kehadiran suami di tengah-tengah kita, kehadiran istri di tengah-tengah kita, kehadiran anak-anak di tengah kita adalah bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita yang memang kita harus syukuri. Kalaupun toh ada masalah, jangan curhat ke yang lain. Ya, jangan curhat ke yang lain. Ratapkan dengan Allah, karena Allah yang memegang semua hati kita. Allah yang memegang hati kita. Nah, curhat dengan mantan bahaya Bu. Tanggapannya berbeda. Coba dulu dek. Kalau sama kakak, idak sama ini jadinya. Iya dulu kan. Dulu belum tahu Pak ya kan. Coba dulu dek sama kakak, idak sama ini. Kata siapa? Manusia punya kekurangan galau. Tak kata manusia. Nah, ya. Jangan salah. Ya, jangan kita salah. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Syukuri. Suami tidak banyak memberikan kepada kita, syukuri. Istri tidak berbuat semaksimal untuk kita, syukuri. Artinya apa? Semuanya ladang ibadah. Bu, suami kurang nganjok duit, ladang ibadah. Pak, istri kurang melayani dengan baik, ladang ibadah. Masih ingat kisah Nabiullah Ayub, Bu? Ya, masih ingat kisah Nabiullah Ayub? Pak, tahu ya? Semua kita punya kekurangan. Nabiullah Ayub tuh kaya raya, punya anak yang banyak, punya istri-istri. Ya dosa lagi disebutnya banyak Pak. Bapak nih galak mancing. Ya, punya istri-istri. Allah beri dia ujian dengan sakit. Kemudian istri yang lain tinggalkan dia, cuma satu istri yang setia kepada dia. Istri yang setia kepada dia, saking tak katik lagi apa-apanya Pak, sudah buntu, sakit pula, nak berobat katik duit, akhirnya apa? Istrinya jual rambut. Nah seperti itulah ibu-ibu harusnya. Kalau suami yang memang kurang nganjuk, ya kalau tidak pacak begawe, paling tidak syukuri pemberian suami dan dijaga apa-apa yang harus dibeli. Jangan pula ngambur-ngambur duit. Ini terjengok duit banyak, laju pengen sana pengen sini, ya, pengen shopping, pengen healing, ya, pengen segala macam, ya dah. Tidak usah. Kita pahami kondisi suami kita. Ya, kita pahami kondisi suami kita.
Dan seorang suami juga berusaha maksimal mungkin bagaimana dia memberikan yang terbaik untuk istrinya. Memberikan yang terbaik untuk istrinya. Karena kenapa? Karena memang seorang suami adalah tumpuan dari istri. Kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri. Wajib. Sampai dengan anak-anaknya. Sehingga Allah mengatakan ku anfusikum wa ahlikum naro. Bagi seorang suami, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang istri wajib mentaati suami selagi suaminya memerintahkan kepada yang hak, kepada yang benar. Nah, inilah harus disyukuri nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita berumah tangga, sehingga kita pun juga enak. Ibadahnya nyaman. Ya Bu ya, ibadahnya nyaman, saling memahami. Loh, sudah jelas ayatnya dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha. Bu, ibu ini ayat Allah. Bapak ini ayat Allah. Ayat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Seorang istri tanda-tanda kebesaran Allah. Seorang suami tanda-tanda kebesaran Allah. Disatukan oleh Allah dengan pernikahan. Itulah kenikmatannya. Saling memahami ayat Allah. Kalau ngorok, ini berarti ayat Allah nih ngorok. Ya kan? Pahami. Ibu-ibu juga kalau begitu, begini. Ya kan? Ayat Allah. Artinya apa? Artinya kita ini sama-sama ciptaan Allah yang harus memahami bagaimana tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mensyukuri nikmat Allah. Dengan syukur nikmat Allah, ketika Allah beri kita nikmat, kita syukuri, maka nikmat itu akan menjadi barokah. Dan barokahnya itu adalah nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup saya tutup dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh menakjubkan kehidupan orang-orang yang beriman itu. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman itu, kata Allah. Jika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka dengan nikmat itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syukurnya itu mengantarkan dia dekat dengan Allah. Tapi kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, maka dia bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesabaran itu mengantarkan dia dekat dengan Allah. Maka orang yang beriman itu adalah kehidupannya baik, syukurnya baik, sabarnya baik, sama-sama mengantarkan dirinya kepada Allah. Maka itulah ibadahnya seorang mukmin. Maka oleh karena itu kita beribadah adalah bentuk kesyukuran kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Allah. Sekarang tidak terasa karena hampir 6:30, ngapa tidak diingatkan Pak Haji? Ya kan? Saking lemaknya ngomong nih tadi tak? Ya. Suruh pun hampir lewat ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan moga-mogaan bermanfaat. Jika ada benarnya itu datang dari Allah. Karena kami cuma menyampaikan saja. Jika ada salah dan khilafnya itu datang kekurangan dari diri kami pribadi yang menyampaikan. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita hingga keistiqomahan, sehingga kita bisa senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ولا أنا عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم علما لا ينفع من قلب لا يشاء ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم